ketika burung itu gacor di rumah, terus dibawa ke lapangan, dia mukul tuh atau dia bunyi, terus dia mendek leher. Nah itu burung belum siap gitu. Ada lagi kejadian lain. Terus dia bunyi, ya setelah lihat musuh, diserang musuh, dia matok-matok, maju. Jadi rutinitas sehari-hari gini Kak? Ya, Pembuktian terus. rutinitas sehari-hari ya merawat burung ya, jadi buat burung teman-teman agar kembali prima gitu. Misalnya burung-burung yang kelat mabung, burung-burung yang kendala, macam-macam. Ada yang di sauna, ada yang juga diumbar, di belakang diumbar, lagi diumbar. Nah, ada yang juga lagi dimandiin. Kak, untuk SPP Kak berapa Kak? Kalau di Akademi Sarjana Murah untuk mastering itu 300, untuk rehabilitasi dia 500. 500. Ya, gitu. Nah, rehab itu bukan berarti dia juara ya, tapi untuk dalam segi penyehatan burung yang ada kendala itu tujuannya ya. Nah, jadi rehab itu ya syukur-syukur nanti kalau misalnya bisa dibawa ke lapangan, juara itu adalah hoki. Gitu. Biasanya Kak, kalau yang rehab itu sampai berapa bulan Kak baru ketemu enaknya? Nah itu kebetulan enaknya tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Untuk kanibal terus sudah gitu apa burung-burung yang lawo ya, itu minimal 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi itu minimal. Kadang-kadang memang secara analisa kita mungkin sekian bulan atau sekian minggu ya. Kadang-kadang 3 hari udah bisa tampil gitu kan. Nah tadi kita cari tahu dulu ini burung kendalanya apa gitu loh. Apa nggak sehat, apa birahi atau emosi ya. Nah hal itu yang kita pelajari. Dan dari extra pudingnya bagaimana. Yang itu membuat kita lama tuh mencari extra puding nih. Mencari extra puding itu nanti kawan-kawan saya bagi pengalamannya. Karena memang kebetulan banyak kawan-kawan tidak tepat dalam menempatkan extra puding yang itu ke burungnya. Karena memang kadang-kadang ada yang alergi, ada yang kebanyakan salah, sedikit salah, dan dia harus ditaker gitu loh. Harus ada ukuran gitu loh. Untuk yang dari luar kota gimana Kak kalau mau titip di sini Kak? Kalau dari luar kota ya saya sih dari mana aja boleh, seluruh Indonesia juga boleh. Cuma alangkah baiknya yang dekat-dekat aja lah, karena memang nanti takutnya gini, burungnya ada kendala lagi. Nah, kalau untuk yang cabul atau yang mau ya, saya rasa nggak masalah dari luar kota. Cuma kalau untuk yang untuk cari-cari atau ketak-katik setel-setel kayak gitu ya, karena nanti berpengaruh pada jalan gitu loh. Jadi kalau untuk yang di luar pulau ya, karena dia ada yang naik pesawat, terus ada yang perjalanannya 2 hari atau 1 hari 1 malam, itu kan pengaruh tuh. Takutnya bermasalah lagi, nanti dianggapnya nggak tuntas kayak gitu.
selesai mabung gitu loh. Nah ini biasa dialami oleh burung-burung yang selesai mabung ya. Karena memang dari persentase saya, burung-burung yang matok ornamen terus udah gitu manggut-manggut, itu mayoritas burung yang baru kelar nabung. Bukti ngomongan saya. Itu 90% iya saya jawab. Kenapa? Karena memang secara apa ya, ketika dia mabung ada penurunan emosi, ada penurunan birahi ya, ada penurunan dari tenaga. Nah, ini yang harus kita siapkan dulu. Makanya kita rawat dulu. Kita rawat dulu ya dengan cara ya tadi ada mandi jemur, ada pengumbaran, ya ada pengumbunan, terus udah gitu untuk masalah emosinya bagaimana di sauna atau apa gitu kan kayak gitu. Jadi intinya dalam kesiapan ini, kesehatan ini itu sangat penting dan harus dipahami teman-teman bahwa burung itu sebetulnya tidak rusak gitu. Banyak loh kejadian ya yang telepon saya, Jack burung gua rusak habis mabung. Padahal sesungguhnya tidak. Itu masalah waktu. Sebetulnya gini, kalau kita kejar bagaimana membentuk emosi, birahi dan tenaga, dia cepat akan tampil. Tapi apabila kita diemin doang ya, tapi kita sesuai dengan arahan ketika dia sebelum mabung, betul. Setelah misalnya 5, terus udah gitu tetap di 55. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan proses ini ya, terusin aja dulu. Nanti pada saatnya dia akan kembali pada topnya. Gitu. Yang itu rada lama tuh. Ada yang pengennya cepat tampil, ya dirawat gitu. Dirawat pembentukan emosi, pembentukan birahi ya, pembentukan tenaganya itu dirawat. Nah, apabila burung itu masih dalam keadaan seperti itu, sabar teman-teman ya. Karena dalam mengukur emosi dan birahi ini tidak ada alatnya gitu loh. Jadi ada patokan ketika dia udah mulai di rumah sudah mulai ngoncang-ngoncang ya. Wah, setel HP sudah ngoncang-ngoncang. Tapi nanti finishing daripada itu nanti di gantangan gitu loh. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu arahannya kepada Jadi kadang-kadang ya ada beberapa burung yang memang dia dulu burung lapangan. Ada yang lama nggak main, mabungnya sampai 3 bulan, ya, mabungnya ada yang sampai 6 bulan gitu. Jadi dia lupa kegantangan. Jadi itu harus kita latih dulu kemapanannya, gitu. Dia berhadapan musuh, ya. Karena di lapangan itu musuhnya bermacam-macam tuh. Banyak nih teman-teman ngomong bahwa burung gua nggak bisa ketemu burung lowoh, burung gua nggak bisa ketemu burung-burung yang lompat-lompat, atau malah lebih bagus gitu. Nah, itu sebetulnya ya secara emosional ya itu burung ya ada yang sudah bagus, ada yang belum gitu. Makanya kita bentuk lagi. Jadi teman-teman, kalau ada yang angkat sangkar, itu ada banyak faktor. Yang angkat sangkar itu banyak faktor. Ada yang emosi, ada yang birahi, ya. Ada yang masalah kebiasaan atau gangguan jiwa kalau saya ngomong. Itu karena apa? Karena memang itu burung biasanya nggak sendiri di rumah. Jadi ngerawat burung itu kalau bisa jangan saling ketemu. Ketemu pun harus separing. Bukan yang satu dibentang, satu lagi di bawah, atau yang satu lagi diadu, terus ada burung. Nah itu akan berpengaruh pada gangguan. Dia kebiasaan nabrak. Karena mulai sifat baik. Ketika dia melihat musuh, dia pasti mau nyerang doang tuh. Nah, ketika dia di dalam umbaran terbang-terbang, yang satunya di jantung, itu pasti nyerang tuh. Nah, itu kebiasaan nanti. Apalagi kita sering bawa sangkar dengan terbuka ya. Nah, itu bisa pengaruh. Ya, pengaruh. Itu yang faktor X gitu. Jadi 3 tadi memang harus disiapin untuk menghadapi ya bagaimana kita menuju ke lapangan. Jadi teman-teman, dalam berproses ya kita butuh kesabaran. Karena proses itu adalah langkah gitu. Jadi dalam nyetel burung, apapun yang orang katakan pada kita, hadapi aja, nggak usah didengerin. Karena apa? Karena mereka tidak menikmati proses. Ketika kita menikmati proses itu dan ada hasilnya, kita bisa membuktikan pada teman-teman bahwa
ini loh hasilnya. Nah itu kuncinya, harus yakin. Yang pertama kita punya ilmu dan sistematiknya harus benar. Cara merawatnya apa dulu yang harus kita lakukan gitu loh, agar tidak lama. Kalau kita tidak memiliki sistematik kerja atau sistematik bagaimana cara proses tersebut, langkah 1, 2, dan 3-nya sampai ke 10 mungkin tidak berurutan, sehingga akan menyebabkan kerusakan kembali. Maka hal itu percuma. Makanya proses itu harus berdasarkan ilmu. Dan terakhir harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan apa ya, benar gitu loh. Karena ini sudah menjadi pengalaman saya gitu. Kadang-kadang kotak-katik balik lagi, kotak-katik balik lagi. Kenapa? Karena sistematiknya salah. Dan ketika ini kita memiliki apa yang dibutuhkan oleh burung, contoh emosi, dalam membuat emosi bagaimana. Nah itu kadang-kadang kita salah tuh. Salahnya apa? Kadang-kadang hal yang memang tidak harus kita lakukan. Contoh misalnya dalam pencarian emosi, pembentukan emosi, kita mandiin. Nah itu drop lagi, turun lagi, balik lagi ke nol. Nah itu makanya teman-temannya. Jadi tetap bersabar, yakin, ya. Dan jangan ngomong. Ya, misalnya gini, teman kita ada burung jelek nih, jangan pernah ngomong bahwa burung itu jelek. Kenapa? Karena kita sama halnya kita menghina ciptaan Tuhan. Itu burung belum masuk fasenya. Jadi burung itu nanti kalau dia bagus, teman-teman mukanya mau taruh di mana gitu loh. Jangan menghina orang. Biarkan orang itu berproses. Itu pesan saya. Jangan sombong kalau sudah juara. Kenapa? Kita harus bangga punya hasil. Tapi ingat pesan saya, hasil itu tidak harus disombongkan. Nah, ketika kita sudah memiliki hasil, kita coba eksperimen lain. Ya, itu dari saya, Jaka Sarjana Murah ya. Tetap sabar, yakin, dan tahan emosi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.